Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang tolak ukur kebenaran. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini ada banyak agama-agama dan semuanya mengaku benar. Mana yang paling benar? Kemudian kita mengetahui di antara banyak agama ini Islam adalah agama yang paling benar dan yang paling terakhir, karena hanya di dalam kitabnya yaitu Al-Quran mengatakan bahwa uh, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan terakhir, Nabi Allah terakhir, penyempurna bagi ajaran-ajaran yang dibawakan oleh para nabi sebelumnya. Ajaran ini sudah terbukti kebenarannya, dan ajaran ini mengajarkan kita kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya sembahan. Karena banyak agama-agama lain yang para ulamanya menjauhkan dari jalan Allah, dari kepemimpinan ilahiyah yang diutus oleh Allah mulai dari Adam sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meluruskan kembali cerita-cerita yang menyimpang, diluruskan kembali. Ajaran-ajaran menyimpang diluruskan kembali. Kemudian di dalam Islam sendiri, setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam terpecah belah dalam berbagai mazhab pemikiran. Ini sangat disayangkan karena dengan keterpecahan ini menjadikan kita lemah, mudah dicaplok, mudah diadu domba. Maka dari itu kita harus bersatu. Kita harus mengikuti kembali, kita ikuti kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, apa yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad. Kita kembali kepada wasiat itu dulu untuk menyatukan kita kembali. Wasiat itu adalah aku tinggalkan dua perkara yang berat atau sangat berharga, Al-Quran dan itrohku, itroh ahlul baitku. Jika kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya sepeninggalku. Tidak akan tersesat selama-lamanya sepeninggalku. Ini harus kita pikirkan betul-betul. Kita cermati kata-kata ini, kita pegang kata-kata ini. Dengan berpegang kepada wasiat ini, maka kita akan selamat. Kita tidak akan tersesat. Berpegang kepada apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wasiat ini sangat penting, karena sekarang kita sudah banyak menyimpang. Fatwa-fatwa ulama saling berbeda, saling berbunuh-bunuhan gara-gara perbedaan, bekerjasama dengan Zionis. Fatwa-fatwanya meresahkan. Karena apa? Karena tidak berpegang kepada wasiat Nabi ini, Al-Quran dan itroh. Berbicara tentang Ahlul Bait, otomatis berbicara tentang Al-Quran. Berbicara Al-Quran, otomatis berbicara tentang Ahlul Bait, karena ini adalah pasangannya. Karena Al-Quran suci, Ahlul Bait pun disucikan. Allah suci-sucinya dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyuziba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Nabi Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain.
yang dimasukkan dalam kisah Nabi Muhammad. Mereka orang-orang yang dijamin oleh Allah kesuciannya. Mereka lah orang-orang yang 100% mempraktekkan Al-Quran di setiap zamannya. Di zaman ini yaitu Imam Muhammad bin Hasan al-Askari, Imam Mahdi, Imam ke-12. Karena kata Nabi, khalifah setelahku hanya ada 12 dan semua dari Quraisy. Dan Bani Hashim adalah yang utama dari suku Quraisy. Kita harus berpegang pada wasiat ini. Jangan berpegang pada selain ini. Berpegang pada selain ini malah membuat kita jauh daripada Allah. Karena ada hadis yang mengatakan, ada yang aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal, yaitu ulama su. Berbahaya ulama-ulama yang menjauhkan kita dari jalan Allah yang resmi, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya, yang Allah solawati, yang Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inilah jalan lurus itu. Mari kita pikirkan kembali, mari kita cek kembali, jauhkah kita dari Ahlul Bait? Sejauh apa kita disesatkan oleh ulama-ulama yang mendapat menjauhkan kita dari Ahlul Bait, dari kebenaran, dari jalan keselamatan, dari wasiat Nabi. Merekalah warisatul anbiya, merekalah para pewaris ilmu Nabi itu. Ahlul Bait, jalur resmi orang-orang diwasiatkan, dititipkan ilmu untuk membimbing umat. Merekalah orang-orangnya. Kita nih umat, sami'na wa ta'na, dengar dan taati. Taati mereka, selamat. Taati Nabi Muhammad, selamat. Taati Ali, selamat. Taati Hasan, selamat. Taati Husain, sampai ke bawah, sampai ke zaman sekarang Imam Mahdi, selamat. Ada juga hadis riwayat Al-Baihaqi yang mengatakan akan ada suatu zaman di mana Islam hanya tinggal namanya saja dan Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun dengan megah, namun kosong dari petunjuk ilahi, kosong. Dan para ulama-ulamanya adalah seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Berbahaya. Seburuk-buruk makhluk di kolong langit. Dari mereka berasal fitnah. Fitnah itu berasal. Dan sungguh fitnah itu nanti akan kembali kepada mereka. Suatu saat akan kembali kepada mereka. Ini hadis Nabi. Kita tidak berbicara menurut pendapat-pendapat. Ini hadis Nabi. Walaupun yang berpegang kepada wasiat Nabi ini sedikit, seperti sekitar 20% dari umat Islam ini berpegang kepada wasiat Nabi ini, Al-Quran dan Itrah, mereka berpegang. Nabi telah mengkader orang-orangnya. Mereka lah wali Allah, sebagai penerap Al-Quran yang 100% setelah Nabi Muhammad. Tiada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan selain itu adalah imam-imam yang meluruskan ajaran Rasulullah, yang meluruskan ajaran Rasul dari penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ulama-ulama yang menyesatkan, membuat jalur-jalur baru. Karena Islam hanya satu dan Nabi Muhammad menghendaki jalan ini hanya satu, jalan tauhid, jalan yang satu, jalan yang lurus, hanya satu jalan. Karena kiblat kita satu,
Nabi kita satu, Quran kita satu, Allah kita satu, kita disatukan pada satu jalan, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Allah menghendaki itu. Itulah jalan keridhaan Allah. Selain itu tidak. Inilah jalan kepemimpinan ilahiyah mereka di muka bumi. Allah memerintah makhluknya melalui kepemimpinan mereka, Nabi Muhammad dan keluarganya di zaman ini. Karena kita semua adalah umat Muhammad. Walaupun yang berpegang kepada wasiat ini hanya 20% dari umat Islam, sisanya tidak. Ini sesuai dengan hadis Al-Ghuraba di dalam kitab Sahih. Dikatakan bahwa Islam bermula dengan asing, jangka asing. Awal mula Islam jangka asing, yang kemudian akan kembali asing seperti semula. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Walaupun kita 20% kecil, namun kita orang-orang yang selamat, orang-orang yang mengikuti wasiat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah jalan keselamatan. Orang yang mengikuti wasiatnya itu pasti selamat, insya Allah. Maka kembalilah kita semua kepada jalur ini, menerima kepemimpinan ilahiyah dari Nabi Adam sampai ke Imam Mahdi. Mereka adalah hujah-hujah Allah di muka bumi. Dan syariat terakhir adalah syariat Nabi Muhammad. Tidak ada syariat selain syariat Nabi Muhammad. Dan pembimbing kita di zaman ini adalah Imam ke-12. Di saat ini adalah Imam ke-12. Imam Muhammad bin Hasan al-Askari. Mereka lah waliullah. Ya, orang-orang yang mempraktekkan Quran, orang-orang yang dikasih oleh Allah, orang-orang yang menjadikan pemimpin oleh Allah bagi kita semua, membimbing umat Muhammad ini agar tetap lurus, berpegang kepada mereka. Maka kita berpegang kepada Rasulullah. Berpegang kepada Rasulullah sama saja kita berpegang kepada Allah. Jalur ini jalur satu, jalan ketauhidan, hanya mengesahkan Allah. Kita kembali nanti akan kepada Allah. Kembalilah melalui jalan yang benar. Jangan melalui jalan-jalan tidak resmi. Kita rugi. Yang rugi kita sendiri nanti. Maka itu kita harus berpegang kepada wasiat Nabi ini sendiri. Berpegang pada wasiat ini, maka kita akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.